Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Fussilat. InsyaAllah kita akan membahas ayat ke-24 dan ayat ke-25. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, fa iyasbiru fan-naru mathwal lahum wa iyasta'tibu fama hum minal mu'tabin wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Allah berfirman yang artinya, jika mereka bersabar menderita azab, maka nerakalah tempat diam mereka. Dan jika mereka mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya. Wa qayyadna lahum qurana, dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka, pada umat-umat terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Di ayat ke-24 Allah menerangkan keadaan orang-orang yang berburuk sangka terhadap Allah yang disebutkan di ayat sebelumnya, di mana mereka mengatakan bahwa
Allah itu tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang mereka kerjakan. Nah, di ayat ke-24 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan mereka ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jika buruk sangka kepada manusia itu dosa, maka lebih-lebih lagi buruk sangka kepada Allah. Maka di sini menunjukkan tentang wajibnya berbaik sangka kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Yakni menyangka apa yang pantas untuk Allah dan meyakini apa yang layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kemahaagungannya dan sesuai dengan konsekuensi keindahan nama-namanya serta kesempurnaan dan keluhuran sifat-sifatnya. Nah, itu yang namanya husnudzon kepada Allah. Jadi berprasangka terhadap Allah apa yang memang pantas bagi Allah. Meyakini tentang Allah apa yang memang pantas kita yakini tentang Allah, sesuai dengan kesempurnaan, keluhuran, asma dan sifatnya. Yang kemudian baik sangka kepada Allah ini memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan seorang mukmin pada sisi yang membuat Allah ridho kepadanya. Artinya gini, kalau orang itu baik sangka kepada Allah, maka pasti akan menjadikan orang ini baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah berbaik sangka kepada Allah. Ya, orang itu kalau berbaik sangka kan, outputnya itu pasti baik begitu. Ibu ketemu seseorang yang pertama ibu pasang pada orang ini baik sangka. Kira-kira apa yang muncul? Ini ketemu sama orang, kemudian yang ada pada diri kita pertama kali itu adalah baik sangka kepada orang ini. Apa yang akhirnya terlahir dari baik sangkanya kita kepada dia? Ya pasti kebaikan. Mungkin kita akan senyumin dia, kita akan salamin dia, begitu ya. Kita akan akrabi dia. Barakallahu fikum. Kalau punya sesuatu kita akan berbagi dengannya, kan begitu. Tapi coba kalau ketemu orang yang kita pasang pertama kali adalah buruk sangka, gimana? Efeknya apa? Ya susah, kita susah bisa berakrab-akrab dengan dia. Ya, yang ada malah menghindar, yang ada malah takut, begitu kan? Nah begitu. Nah pun demikian, kalau orang itu berbaik sangka kepada Allah, pasti outputnya baik. Maka tidaklah dia berkata tentang Allah kecuali perkataan yang baik. Tidaklah dia berkeyakinan tentang Allah kecuali keyakinan yang lurus. Dan tidaklah dia melakukan sesuatu untuk Allah kecuali perbuatan itu baik. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya para ulama mengatakan, ya diantaranya apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu
beliau menyampaikan husnudzanni billahi alla tarju illallah wa la takhafu illa dzanba. Berbaik sangka kepada Allah itu adalah engkau tidak mengharap kecuali kepada Allah dan tidak takut kecuali kepada dosamu sendiri. Jadi kalau orang itu baik sangka kepada Allah, maka dia pasti akan taat kepada Allah. Dan bukti bahwa kita itu buruk sangka kepada Allah saat kita itu berbuat dosa dan maksiat. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah sejatinya orang yang berburuk sangka kepada Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang buruk sangka kepada Allah itu, maka dia melakukan satu perbuatan buruk. Kalau buruk sangka kepada manusia itu dosa besar, bagaimana dengan buruk sangka kepada Allah? Maka Allah tegaskan di sini bagaimana keadaan orang-orang yang berburuk sangka itu. Pertama, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Satu perbuatan kalau diancam dengan siksa neraka, berarti perbuatan itu apa? Dosa besar. Ciri dosa besar itu ketika ada ancaman siksa neraka. Ketika ada ancaman siksa neraka, ya, maka itu tanda dari beberapa tanda dosa besar. Baik. Ini yang pertama, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah sampaikan, fa iyasbiru fannaru mathwal lahum. Jika mereka bersabar merasakan penderitaan azab itu, maka neraka itulah tempat tinggal mereka. Jadi sabar tidak sabar terhadap azab, mereka ini akan tetap berada di neraka, tidak akan pernah bisa keluar darinya. Karena orang yang mati di atas kesyirikan, mati di atas kekufuran, mereka kekal di dalam siksa api neraka untuk selama-lamanya, tidak akan pernah bisa keluar darinya. Mau sabar, mau tidak sabar. Ketika mereka tidak sabar, maka sejatinya tambahan azab. Orang kalau tidak sabar itu kan meronta-ronta, begitu kan Bu? Sama kalau kita pengajian tidak sabar, kapan selesainya ini pengajian? Kira-kira gelisah atau tenang itu? Gelisah, ya, duduknya gelisah. Taib. Kenapa tidak sabar? Orang itu kalau tidak sabar, ya cenderung ugal-ugalan. Orang itu kalau tidak sabar biasanya tidak tenang, begitu kan? Nah, mereka kalau tidak sabar di neraka, ya, di beberapa keterangan mereka berusaha pengen kabur, pengen keluar dari neraka. Ternyata mereka dapati pintu-pintu neraka itu dijaga ketat oleh para malaikat Zabaniyah. Ya, palang pintunya juga sangat besar, tidak mungkin mudah untuk dilepaskan, dibuka begitu saja. Ya. Jadi orang-orang nggak sabar. Ya. Maka sejatinya ketidaksabaran penduduk neraka saat disiksa di neraka itu sejatinya tambahan azab bagi mereka. Kalau mereka milih sabar saja, maka itu pun tidak mengurangi azab. Kalau mereka milih sabar, neraka tetap menjadi tempat tinggal mereka. Artinya kalaupun milih sabar tidak meringankan azab.
Beda dengan sabar kita saat di dunia ini. Kalau sabar kita saat di dunia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu bisa meringankan penderitaan. Ya tidak? Ini kita sedang susah nih Bu, tapi sabar. Maka kesabaran itu setidak-tidaknya mengurangi kadar kesusahan yang sedang kita derita di dunia. Bahkan kalau orang itu punya sabar kualitas tinggi, maka kesabarannya itu menghapus rasa pahit, menghilangkan rasa pahit dari musibah itu. Makanya kata para ulama, as-sabru murrun fi madzaqatihi. Sabar itu memang rasanya pahit. Walakin awaqibuhu ahla minal asal. Akan tetapi akibat kesudahan dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Dan begitu. Sabar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lagi puasa begini kan sabar. Puasa itu ibadah yang dari awal sampai akhirnya adalah kesabaran. Gitu kan Bu? Sabar. Alhamdulillah cuacanya redup kayak gini, rada seneng lah kita gitu. Coba kalau cuacanya terik, tuh luar biasa itu. Cuacanya terik, apalagi bagi para suami, para pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah, gitu ya, harus berjibaku dengan teriknya matahari. Makanya sing sayang pada suami ibu, ya. Pada sayang nggak ke suaminya? Tidak mudah cari nafkah itu. Ya. Harus puasa, jabat terik matahari, lihat comberan aja kayak cincau, lihat kecoa kayak kurma. Sabar. Ibadah puasa ini melatih kesabaran. Dari awal sampai akhirnya semuanya kesabaran. Ya gitu. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kesabaran yang bermanfaat itu hanya kesabaran di dunia. Sabar karena Allah untuk melalui setiap ujian di dunia ini. Ujian perintah, ujian larangan, ujian musibah, ujian takdir buruk. Ketika disikapi dengan sabar, maka sabar kita di dunia karena Allah atas semua ujian itu, itulah yang bermanfaat. Kalau sabarnya penduduk neraka di dalam siksa neraka, itu sama sekali tidak manfaat. Kamu sabar nggak sabar, siksaan tetap berjalan, kan begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka di ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yuriduna ay yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha wa lahum adzabun muqim. Perhatikan ini. Mereka ingin keluar dari neraka. Begitu ya. Orang tuh kalau masuk neraka pasti pengen keluar. Ya. Mereka ingin keluar dari neraka, saking menderitanya mereka di dalam neraka. Dan manusia itu selalu menghindar dari penderitaan. Wa ma hum bikharijina minha. Namun Allah tegaskan, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Tidak bisa keluar. Tidak akan bisa. Walahum adzabun muqim. Dan mereka beroleh azab yang kekal. Ya, mereka kekal di dalam neraka, tidak bisa keluar. Ya. Atau gini saja bayangannya. Orang kalau di penjara pengen keluar nggak ibu? Pasti pengen. Orang kalau di penjara pasti pengen keluar. Begitu.
saya kemarin ke Sulawesi itu ada jadwal di lapas. Dan itu pengalaman pertama ngisi di lapas. Ada 300 sekian penduduk lapas itu. Dan yang ajibnya setelah pengajian ada yang datang ngampirin. Ada orang Balikpapan, orang Gunung Gunung 4. Kaget juga saya kok bisa terdampar di sini. Nah pas pertama mau masuk itu kan berlapis-lapis itu ininya, penjagaannya. Ada gerbangnya berlapis-lapis. Nah pas saya keluar itu ada 4 orang pakai pakaian rapi, baju koko begitu. Terus bawa kayak mak gitu. Dan berpapasan dengan kita karena kita diantar penjaga kan. Itu mereka itu sumringah banget ibu, sumringah banget. Masya Allah. Pas mereka ngobrol sama petugasnya, mereka akhirnya beranjak. Kemudian petugasnya bilang, awas kalau kesini lagi, katanya begitu. Enggak pak gitu. Oh mereka langsung ngangkat kedua tangannya ketika keluar dari ruangan itu. Diangkat kedua tangannya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ternyata itu yang baru dibebaskan. Mereka baru bebas, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Luar biasa ibu. Dan ketika kita di dalam pengajian itu, ya semua mereka pengen keluar. Semua mereka pengen keluar. Tidak mau di situ. Padahal Masya Allah, makan dijamin 3 kali. Iya tidak? Dijamin 3 kali, dikasih kamar. Ya. Mau sholat difasilitasi, masjidnya besar. Gitu ya. Tapi namanya penjara tetap penjara. Ternyata tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Mereka semuanya pengen keluar. Begitu. Masya Allah. Dan yang ajib lagi itu ada kai-kai di situ. Usia hampir 70 tahun. Gak tahu kasusnya apa itu. Ya. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu baru penjara dunia. Tidak betah orang, pengen segera keluar. Ya kata orang menghirup udara bebas, padahal di dalam juga ada oksigen. Jadi, nah terus bagaimana dengan penjara neraka ini? Ya bagaimana orang tidak mau keluar, pengen keluar? Pasti pengen keluar. Yuriduna ayyakhruju minan nar. Tapi Allah tegaskan mereka ini tidak bisa keluar, tidak akan bisa keluar. Ya. Dan mereka mendapatkan azab yang mukim, azab yang kekal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah ini keadaan mereka yang pertama. Keadaan mereka yang kedua, wa iyasta'tibu famahum minal mu'tabi. Jika mereka meminta ridho, meminta belas kasihan, meminta keringanan azab, ya, maka famahum minal mu'tabin, mereka tidak akan pernah dikabulkan untuk selama-lamanya. Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tidak ada dispensasi. Mereka di dalam siksa kekal abadi sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan darokatnya mereka di dalam neraka. Jadi jika mereka minta belas kasihan, tidak akan dikasihani. Jika mereka meminta ridho, tidak akan diridhoi. Jika mereka meminta keringanan azab, maka tidak akan pernah dikabulkan.
selama-lamanya. Di surat Al-Baqarah ayat 162, kemudian ayat yang mirip juga ada di surat Ali Imran ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya, di dalam api neraka, di dalam laknat Allah. La yukhaffafu anhumul adzab. Tidak akan diringankan azab bagi mereka, wala hum yunzarun, dan mereka tidak diberi penangguhan. Kalau penjara di dunia itu ada apa namanya, Bu? Hah? Gerasi apa? Remisi. Iya. Tiap 17 Agustus biasa. Atau kadang secara khusus presiden ya memberikannya. Nah, itu Masya Allah. Artinya yang 8 tahun bisa totalnya jadi 7 tahun saja. Karena tiap tahun dapat remisi itu, pengurangan, penangguhan. Ya. Nah itu di dunia mungkin. Tapi di akhirat bagi orang yang mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan, tidak akan pernah dapat keringanan azab, penangguhan azab, syafaat. Itu lenyap semuanya. Tidak berlaku bagi dirinya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Maka dua keadaan mereka ini cukuplah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Sudah berprasangka baik kepada Allah. Apalagi kita di saat memang butuh banyak berprasangka baik. Kapan kita banyak membutuhkan prasangka yang baik kepada Allah? Ya, saat kita susah, saat kita sempit, saat kita sakit, saat kita menghadapi kematian, termasuk saat kita sudah semakin tua. Ya. Saat kita semakin tua. Karena kalau semakin tua semakin dekat. Dekat dengan apa, Bu? Dekat dengan kematian. Ya. Maka orang-orang sudah sepuh itu harus dibesarkan hatinya, supaya dia banyak berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. InsyaAllah akhir kehidupan saya lebih baik. InsyaAllah anak-anak saya semakin soleh-soleha. InsyaAllah cucu-cucu saya ya semakin soleh-soleha. InsyaAllah semoga anak-anak saya semuanya akur-akur, ya, baik saya masih hidup ataupun nanti setelah meninggal dunia. Besarkan hati dengan banyak berprasangka baik kepada Allah. Tadi prasangka baik kepada Allah itu bagaimana? Tambah ketaatan. Ditambah ketaatannya, supaya harapan kita semakin besar kepada Allah. Begitu. Supaya harapan kita makin besar kepada Allah. Jangan malah semakin banyak maksiat. Ya, sudah tua semakin banyak maksiat. Sering lihat kan Ibu? Kadang ada tayangan di HP kita tiba-tiba muncul. Orang sedang reunian sekolah, udah kai-kai semuanya. Jara roget di atas panggung, tiba-tiba kelepok, ya, mati. Nah itu jangan, tidak usah begitu orang tua itu, ya. Banyakin ibadah, banyakin dekat kepada Allah, tambah ketaatannya. Apapun yang Allah mudahkan, terutama zikir, ya, tambah zikirnya. Banyakin zikir, itu paling mudah bagi orang-orang tua.
Gitu kan? Tidak usah pakai tenaga, tidak usah pakai harta. Semua bisa. Banyakin. Supaya apa? Kalau kita tambah ketaatan, berarti kan besar harapan. Tapi kalau orang semakin tua, semakin banyak maksiat, apa yang diharapkan? Bagaimana dia membesarkan harapannya? Sehingga dengan besarnya harapan itu dia bisa berprasangka baik kepada Allah. Begitu. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi keadaan orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah di akhirat, yang sangat mengenaskan itu cukup jadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhusnudzon kepada Allah. Baik, kita lanjut di ayat ke-25. Suara saya kedengaran kan Ibu? Ya, mic-nya digedein. Tahu saja Ibu ini, Masya Allah. Kita lanjut di ayat ke-25. Allah berfirman, wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang merugi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalam ayat ini, ayat ke-25 surat Fussilat ini, Allah menetapkan bagi mereka teman-teman dari setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan yang bergerombol. Jadi kalau ruhnya buruk Ibu, maka orang itu akan mudah sekali ketemu circle buruknya. Kalau orang itu memang ruhnya buruk. Tapi kalau ruh kita ruh yang thayyibah, maka akan mudah bagi kita ya bertemu dengan circle yang baik, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang mati di atas kekufuran dan kesyirikan dengan bergelimang dosa dan maksiat, maka mereka akan mendapatkan teman-teman yang semisal dengannya, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Di ayat-ayat yang lain Allah sampaikan di surat Maryam ayat 83, Allah berfirman, alam tara anna arsalna asyayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir. Untuk apa? Untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Na'udzubillah. Jadi dikirimkan setan-setan yang semisal. Untuk apa? Semakin menguatkan mereka. Makanya ya banyak orang itu kalau sudah tersesat semakin sesat. Karena setan jadi tambah temannya. Semakin banyak mereka, semakin kuat mereka. Di ayat yang lain surat Az-Zuhruf ayat 36-37,
Allah juga berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun." Dan barang siapa berpaling dari dzikrir rahman, peringatan dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, apa kata Allah? Nuqayyid lahu syaitana, kami biarkan setan menyesatkannya. Fahuwa lahu qarin, dan menjadi teman karibnya. Na'udzubillah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan sungguh mereka, yakni setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka itu mendapatkan petunjuk. Jadi perhatikan ibu, salah satu ciri bahwa kita ini sedang ada dalam gangguan syaitan saat kita itu berat melakukan ibadah. Apa bu? Saat kita berat melakukan ibadah. Kenapa? Karena kerjaannya setan tadi, la yasuddunahum anis sabil. Mereka menghalang-halangi mangsanya dari jalan yang benar. Jadi kalau orang berat, mau belajar, mau taklim berat, mau ngaji berat, mau sedekah berat, mau baca Quran berat, mau sholat berat, nah ini penting diperhatikan. Ya barangkali ya setan itu sedang memberikan pengaruhnya yang besar kepada kita. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, setan itu selalu menjadikan kita itu berat melakukan ibadah. Gitu ya. Berat melakukan ibadah. Atau bahkan sama sekali kita akhirnya tidak jadi ibadah. Tidak jadi ibadah. Kita berat melaksanakan ibadah saja, maka sejatinya itu sudah merupakan perangkapnya syaitan, ya, untuk kemudian ya, menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka banyak-banyaklah meminta perlindungan kepada Allah ya dari kejahatan syaitan. Karena itu salah satu di antara cara untuk kita menghindar dari kejahatan syaitan. Banyak-banyak zikir, terutama zikir pagi dan zikir petang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setan itu, ini gangguan setan ibu ya. Gangguan setan itu pertama berupa waswasah. Waswasah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pernah nggak dapat waswasa ibu? Hah? Pasti pernah. Setan itu bertengger 24 jam di hati kita. Untuk apa? Mewaswasi hati. Ya. Pernah suudzon sama suami ibu? Hah? Nah, itu kan waswasa.
Itu ben suami saya harum banget. Pulang kerja tapi kok harum. Ada apa ini? Nah, gitu kan? Was-wasa itu. Ayo. Ya terus diwaswasi sama setan. Jangan-jangan begitu kan? Suamimu itu loh. Gitu. Jangan-jangan ya, dia punya pos 2, gitu. Punya pos 3. Itu kan was-wasa untuk suudzon sama orang. Ya, waswasa untuk barakallahu fikum, memikirkan sesuatu yang tidak layak untuk dipikirkan, menilai sesuatu apa yang tidak layak dinilai. Begitu. Waswasa ini sering. Makanya ya tadi zikir itu benteng pertahanan kita. Ini pertama ya, gangguan setan. Nah, ada yang lebih ngeri. Gangguan setan itu, setan masuk ke dalam tubuh kita. Melalui apa, Ibu? Aliran darah. Setan masuk ke tubuh kita, ya, tetapi yang dirasuki setan ini masih full kesadarannya. Sebetulnya dia dirasuki setan, tapi setan tidak sampai menguasai akalnya. Sehingga ya sepertinya baik-baik saja ini orang, tapi sejatinya di dalam tubuhnya sudah ada setan. Contohnya siapa, Bu? Ya orang-orang yang ngaku muslim tapi tidak sholat. Orang-orang yang ngaku muslim Ramadan seperti ini tidak puasa. Gitu kan? Hari-hari mereka sibuk, kesibukannya berpindah dari satu dosa ke dosa berikutnya, satu kelalaian kepada kelalaian berikutnya. Itu bisa jadi tuh orang-orang kayak gitu, sadar mereka nggak kesurupan, tapi di dalam tubuh mereka banyak setan. Nauzubillah. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga ini modelnya sudah berupa kesurupan. Jadi setan berhasil menguasai akal manusia, sehingga satu akal itu dipakai 2. Dipakai manusia itu, kemudian dipakai oleh setan dari bangsa jin. Ini yang kita kenal kesurupan. Kadang ada orang sadar, dia sadar, tapi ada saatnya dia itu kesurupan, tidak sadarkan diri. Nah, berarti kan itu dikuasai oleh setan akalnya. Jadi akalnya 1 tapi dipakai 2. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Nah, itu gangguan setan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kira-kira kita yang mana ini, Bu? Kira-kira yang mana kita? Usahakan jangan ada gitu. Usahakan jangan ada. Was-wasa saja, semoga kita dilindungi. Enak gak, Ibu? Dikit-dikit was-was, dikit-dikit was-was. Kan enggak enak, ya. Baru sholat, dikit-dikit sudah dapat was-was, gitu kan? Baru ngaji, dikit-dikit sudah dapat was-was, gitu kan? Usahakan 3-tiganya jangan. Was-wasa saja jangan. Bagaimana kita berusaha melindungi jiwa raga kita, lahir batin kita, ya, jasmani dan rohani kita, jangan sampai diwaswasi oleh setan. Begitu. Apalagi sampai setan masuk ke dalam tubuh kita, walaupun kita sepertinya orang yang tidak kesurupan. Apalagi yang ketiga sampai kesurupan. Ya, kadang sadar, kadang tidak sadar. Orang yang begitu itu kan kadang kan bingung, ini yang ngomong jinnya apa dia gitu ya. Nauzubillah. Saya dulu punya teman gitu, ibu punya istri sering kesurupan.
kadang bingung kalau lagi ngomong tuh dia beneran dia ke apa setannya begitu. Karena sering sekali kesurupan. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi lindungi jiwa raga kita dengan cara banyak berzikir kepada Allah, banyak ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berusaha selalu menjadi orang yang mawas. Mau ngapain tuh baca doa dulu coba, gitu ya. Mau ngaji baca doa, mau keluar rumah baca doa, mau naik kendaraan baca doa. Jadi setan tuh nggak punya celah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Zikir dan doa ini penting, ya. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, kita ditarbiyah, dididik, ya bagaimana membiasakan zikir dan doa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu ya. Jadi itu gangguan setan kepada manusia. Bisa berupa waswasa. Setan bisa masuk ya ke dalam badan manusia, jasad manusia, walaupun dia masih full kesadarannya. Kemudian yang ketiga, bisa nyurup. Ya, nyurup itu kesurupan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran kedua dari ayat ke-25 ini, di antara kejahatan dan tipu daya setan adalah menjadikan mereka memandang bagus, menjadikan manusia memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dibuat manusia itu memandang bagus apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Yang di hadapan kita apa, Bu? Yang di hadapan kita apa? Kita sedang menghadap kemana ini, Bu? Hah? Kemana? Kiblat. Ini kita sedang bahas ayat. Setan menjadikan manusia itu memandang bagus apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Yang di hadapan ini maksudnya apa? Dunia, Ustaz. Dunia apa akhirat, Bu? Yang di depan kita apa sih? Dunia, Ustaz. Hah? Ibu sekarang mendekat ke dunia atau mendekat ke akhirat? Hah? Berarti yang di depan kita apa? Akhirat. Yang di belakang kita? Dunia. Ya. Kita menuju kemana sebetulnya ini? Berjalan itu ke belakang atau ke depan? Ke depan. Di depan kita ada apa ini? Di depan kita ada apa? Akhirat. Ya, di depan kita ada akhirat. Baik. Barakallahu fiik. Di depan kita ada akhirat. Bukan arah kiblat. Dimaklumi sedang puasa. Kurang konsentrasi. Di belakang kita itu dunia, karena dunia ini terus kita belakangi, kan begitu. Kalau kita mati ya sudah jelas itu dunia di belakang kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, setan itu berusaha menjadikan manusia itu memandang bagus.
tentang dunia pertama yang di belakang mereka. Dunia dipercantik pada pandangan mata mereka. Setan pun menyuruh mereka untuk memperoleh kelezatan dan kenikmatannya yang diharamkan. Sehingga akhirnya mereka terpedaya. Lalu mereka berani melakukan maksiat terhadap Allah. Dan mereka menempuh cara-cara apa saja yang mereka suka untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Dunia ini dibuat hijau ranum, begitu kan? Makanya banyak orang terpesona dengan dunia. Ya tidak Ibu? Hijau enggak mata kita itu kalau lihat dunia? Ya tetap hitam putih sih gitu ya. Cuman orang tuh biasanya terkesima, terpesona. Ya. Begitu kan? Lihat tetangga rehab rumah. Pengen gak kira-kira rehab rumah? Hah? Ya, ini kita bicara hawa nafsu manusia. Kita bicara hawa nafsu dunia. Ya, kalau lihat orang punya sesuatu dari dunia, biasanya orang itu pengen, kan begitu? Begitu. Lihat orang jadi pejabat, kok enak banget hidupnya jadi pejabat, gitu ya? Pengen rebutan orang jadi pejabat, gitu ya? Begitu kan? Orang misalkan punya sesuatu dari dunia, pengen seperti itu. Ya. Dunia itu kan begitu, saling mencontoh saja, saling melihat, baru pengen, kayaknya bagus. Ya rumah saya juga kalau dibegitukan. Kayaknya bagus juga saya kalau punya kendaraan model begitu. Kayaknya bagus ya saya kalau punya pakaian seperti pakaiannya si fulana gitu. Ini belinya di mana? Berapa? Di toko apa? Kan begitu, Bu. Itu dunia. Dibuat orang itu terpesona dengan dunia. Kemudian dia terbuai dengan segala kenikmatan, kelezatan. Ya. Dan begitu sifat dunia begitu. Maka berhati-hati dari fitnah dunia. Ya. Kan ada ya orang kemudian lantang belak-belakan. Ini pejabat yang bilang gitu kan. Saya dulu ketika belum jadi pejabat juga sama seperti kalian. Melihat pejabat itu begini. Pengennya mengkritik terus. Sekarang sudah jadi pejabat ternyata enak juga ini jadi pejabat. Gitu. Itu belak-belakan begitu Ibu. Artinya apa ya? Begitulah dunia. Orang kalau dihormat-hormat, dihamparkan karpet merah, kemana-mana dikawal, gitu ya. Jalanan macet, ya bagi dia tidak ada macet, gitu kan? Kira-kira orang kalau diperlakukan begitu, enak gak? Ya enak. Nah itu dunia. Orang punya harta banyak, luar biasa. Nah itu dunia. Dibuat indah dunia itu oleh syaitan. Pada pandangan mata juga pandangan hati manusia. Sehingga mereka terbuai dengan semua kenikmatan, kelezatan. Ya semua pesona dunia. Dan akhirnya mereka lupa tentang akhirat. Nah, dibuat juga akhirat itu nampak indah bagi mereka. Maksudnya bagaimana? Setan-setan ini berhasil menjadikan mereka memandang akhirat itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Setan berhasil membuat mereka itu lupa kepada akhirat, mengingkari kebangkitan serta pembalasan di akhirat. Ya seolah-olah hidup itu hanya dunia saja. Akhirat mah urusan nantilah. Begitu kan? Nomor sekian. Na'udzubillah. Nah ini tipu daya syaitan. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 112. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura
walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk apa? Menipu manusia. Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan itu. Nah, ini kerjaannya setan. Zuhrufal qawli gurura. Mereka tuh punya kepandaian, ya, menjadikan sesuatu itu nampak indah, ya, padahal sejatinya itu adalah tipu daya. Maka berhati-hati. Kemudian pelajaran terakhir, karena sikap dan perbuatan mereka itu, maka ditetapkanlah azab bagi mereka seperti azab yang pernah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu yang telah mengikuti tipu daya syaitan ini. Wa haqqa 'alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Mereka semua, yakni para setan beserta pengikut-pengikutnya, sama-sama menderita kerugian dan kehancuran. Mereka sama-sama mendapatkan azab yang pedih di akhirat nanti, karena mereka sama-sama menjadi orang yang merugikan diri mereka sendiri, merugikan agama dan akhirat mereka. Kenapa? Karena tadi terpesona dengan dunia, terlena dengan dunia. Dan siapa yang merugi, maka pasti menjadi hina, menjadi sengsara dan diazab di neraka. Di surat As-Sajdah ayat 13 Allah berfirman, "Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Akan tetapi tetaplah ketetapan daripadaku, kata Allah, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia semuanya. Barakallahu fikum.